dulu harga minyak tadi barusan yang disebut oleh Pak Gibran adalah harga minyak mentah ya. Jadi sempat sampai 120, naik turun selalu di atas 100, sekarang masih 110, 111 gitu untuk harga Brent gitu ya. Nah, yang kita konsumsi tadi Pak Faisal sudah menyampaikan kan, sebenarnya gasolin, gasoil gitu ya, terus jet fuel dan sebagainya. Itu kan harga setelah dilakukan pengolahan, jadi harga setelah kilang gitu ya. Nah, harga setelah kilang ini kan ada di atas harga minyak mentah. Nah, celakanya sekarang harga di atas kilangnya ini, maksudnya spread antara BBM dengan minyak mentah, itu juga semakin tinggi. Jadi sekarang misalnya harga gasolin dibandingkan dengan minyak mentah itu sudah di atas $25 per barrel. Harga gasoil yang seperti Pak Faisal bilang tadi, subsidinya tinggi sekali, mungkin sampai hampir $40 per barrel bedanya. Jadi kalau harga minyaknya 110 gitu ya, harga gasoilnya atau yang kita biasa sebut solar itu 150 di pasar pasar internasional. Nah, konteks seperti ini adalah yang sangat memberatkan kita gitu ya. Jadi kalau kita akan mengimpornya kan juga produk jadi karena kita punya keterbatasan di kapasitas kilang yang ada gitu. Nah, dengan demikian ini akan sangat membebani gitu ya, baik seluruh konsumen di seluruh dunia gitu ya. Di Amerika sekarang satu galonnya sudah di atas $5 gitu ya, 5 sampai $6 gitu. Dan itu kan artinya sekitar itu per galon ya. Jadi kalau per liternya mungkin $1,5. Jadi mungkin sampai 20.000 per liter itu udah harganya. Jadi kalau kita lihat memang harga keekonomian di Indonesia, kita bisa lihat aja di SPBU Shell itu kan 19.000 gitu ya. Nah, itu memang harga sesungguhnya. Jadi kalau kita bandingkan berapa subsidi, dibandingkan aja dengan harga yang dijual oleh Pertamina misalnya. Seberapa lama harga ini akan tinggi? Ini kan terkait supply demand plus premium uncertainty, yaitu geopolitik yang ada, yaitu perang Rusia dengan Ukraine gitu ya. Nah, seberapa lama ya tergantung perangnya berapa lama, dan kemudian juga apakah sanksi-sanksi termasuk sanksi terhadap energi, minyak maupun gas itu akan diterapkan apa tidak. Hal ini akan mempengaruhi. Jadi kalau sanksinya itu akan diterapkan, artinya suplainya makin kecil. Artinya kemungkinan naik masih ada gitu ya. Sekarang kan belum secara official diberikan sanksi untuk penjualan minyak mentahnya Rusia, walaupun sebagian negara sudah menyetop pembelian gitu. Secara sepihak gitu. Nah, tapi kan minyaknya tetap keluar gitu. Masalahnya adalah kalau supply dari Rusia ini semakin kurang gitu karena tidak ada pembeli dan sebagainya, harganya justru makin meningkat walaupun volumenya berkurang, karena kan sederhana, supply-nya makin berkurang, harganya kemungkinan akan naik. Kapan akan bisa turun? Tentunya kalau misalnya semua demand itu turun gitu. Nah, semua demand turun ini kapan gitu? Celakanya kan kita juga coronavirusnya sekarang relatif dianggap sudah agak mereda sehingga orang sudah mulai melakukan mobilitas. Dengan melakukan mobilitas, mau tidak mau mereka membutuhkan energi, terutama BBM gitu ya, untuk apakah transportasi darat, transportasi udara dan sebagainya begitu. Dan dengan kondisi seperti itu, otomatis demand-nya ini masih butuh waktu juga untuk adjust terhadap harga yang sedemikian tinggi. Nah, konteks ini kita akan lihat lagi apakah ada hal-hal yang bisa membantu, misalnya penambahan supply. Kita tahu bahwa di minggu ini sebenarnya G7 itu akan memutuskan bagaimana dengan nasib sanksi terhadap Iran. Iran itu kan kena sanksi ya, Rusia belum kena sanksi yang benar-benar sanksi gitu. Tapi kalau Iran itu sudah lama kena sanksi, dan kalau dia itu dibolehkan mengekspor gitu ya, sanksinya dicabut agak gitu. dikurangi sanksinya ya. Saya nggak tahu cabut apa enggaknya. Kalau cabut lebih baik lagi, tapi kalau misalnya diperbolehkan saja mengekspor minyak, mereka itu kan secara cepat bisa mengekspor 500.000 barrel per hari. Nah, secara 6 bulan gitu bisa sampai 1,5 juta barrel per hari. Itu akan mengurangi tekanan di sisi supply gitu. Nah, dengan demikian kita tunggu semua, dan semuanya masih serba tidak menentu gitu ya. Kapan perang selesai tidak tahu, kapan sanksi dipertapan terhadap Rusia tidak tahu, kapan sanksi terhadap Iran akan diperlunak kita juga tidak tahu. Dan yang paling terakhir adalah penyesuaian dari sisi konsumsi, apakah akan melakukan penurunan konsumsi apa tidak.